Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Apa? Mau jujur gak usah lah ya. Kita langsung saja. Ini kita meneruskan ya pembahasan yang mengenai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi yang bagian diplomasinya ya. Bagian diplomasinya yang kemarin kan kita udah bahas tentang perang fisik tuh, ada perang Surabaya, ada Ambarawa, Bandung Lautan Api. Nah, sekarang dan di seling UTS itu kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang diplomasi ya. Nah, kenapa pada akhirnya kita melakukan diplomasi? Soalnya melihat dari perang fisik itu terlihat sangat merugikan bagi bangsa kita ya, merugikan kayak gitu kan. Terus banyak korban harta, nyawa, benda yang akhirnya ya sangat merugikan. Akhirnya pada saat itu Perdana Menteri kita setuju untuk berdiplomasi, untuk melakukan perundingan dengan Belanda kayak gitu, yang dimulai dari perundingan pertama Linggarjati. Walaupun sebenarnya di PPT-nya banyak kan perundingan-perundingan sebelumnya, cuman kita bahas yang memang sering yang cukup berpengaruh lah ya terhadap bagaimana posisi pengaruhnya tuh besar gitu dibandingkan yang lainnya gitu. Secara posisi Indonesia ya. Wilayah Indonesia yang pada saat itu sedang dikuasai sama Belanda. Silakan mulai. Betul. Oke. Kita mulai dari perundingan yang pertama ya. Tadi kan udah dibilang ada kita akan membahas 3 perundingan sebenarnya, yaitu adalah perundingan Linggarjati, Renville, dan juga konferensi Meja Bundar. Rumroyan dulu. Oh iya, Rumroyan, tapi kan maksudnya tidak dibahas. Ya Secara itu pengantarnya ya. aja lah ya, secara mendetail. Nah, kita mulai dari perundingan Linggarjati. Jangan bad dong. Kita tuh mengulang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kita tuh udah bikin video, udah jadi, tapi ternyata Audionya ada masalah sama audio. Jadi sedikit kayak apa ya? Kurang semangat lah. Tapi semangat. Cuman kayak ya harus dilanjutkan lah ya. Mau nggak mau. Mau pastilah. Mau kok mau. Cuma kayak semangatnya beda aja gitu ya. Semangatnya beda aja. Oke, kita mulai dari perundingan Linggarjati ya. Sebenarnya kalian juga bisa lihat materinya dari PowerPoint yang sudah kita berikan di classroom ya. PowerPointnya kalau misalnya suka ada yang nanya, Bu mana PowerPointnya? PowerPointnya tuh coba kalian baca sampai akhir, itu tuh ada di sana gitu. Ya, jadi kan, jangan bertanya ulang, Bu PowerPointnya mana, ada di sana semuanya ya. Terus ada yang nanya juga kan, Bu kenapa nggak ditampilin lagi? Ya sengaja supaya kalian baca. Iya, seperti itu. Jadi jangan males. Kan di situ bisa buka folder sejarah Indonesia. Jadi langsung aja, jangan nyari turun satu-satu gitu. Cari aja folder sejarah Indonesia, nanti kalian nemu gitu ya. Betul. Nah, kita mulai dari perundingan Linggarjati, perundingan yang pertama. Perundingan ini dimulai pada tanggal 10 November 1946. Sebenarnya perundingan ini perundingan yang mengawali ya. Mengawali beberapa perundingan lainnya dan nanti yang juga menentukan bagaimana posisi Indonesia sebenarnya. Nah, perundingan ini diwakili oleh Sultan Syahrir untuk Indonesia, itu Perdana Menteri pertama kita. Jadi bentuk negara kita pada saat itu parlementer ya. Jadi ada presiden sebagai kepala negara, lalu juga ada Perdana Menteri sebagai pemerintahan. Nah, benar kan, kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Nah, agak berbeda sama saat ini. Kalau saat ini kan yang memegang kepala pemerintahan dan kepala negara yaitu hanya presiden aja, seperti itu. Nah, itu namanya presidensial. Itu namanya presidensial, sistem presidensial seperti itu. Nanti juga kita jelaskan kapan sih Indonesia masuk ke masa presidensial ya. Kayak gitu. Nah, di sini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia. Lalu pihak Belandanya oleh Schemerhon. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke bagian hasilnya. Kita langsung masuk ke bagian hasilnya yang akhirnya menentukan bagaimana sih posisi Indonesia. Nah, kalau misalnya dibilang menurut aku pribadi ya, sebenarnya perundingan dalam bentuk diplomasi juga banyak membawa kerugian untuk Indonesia. Sangat banyak dari, bisa dibilang semua perundingan itu sebenarnya kita merugi banyak ya. Iya, merugi banyak gitu. Jadi kan tadi dibilang bahwa kita merugi di bagian perang fisik,
di diplomasi pun kita merugi, cuman hanya bentuknya aja yang berbeda Ya, seperti itu ya. bentuk perjuangannya berbeda Bentuk ya. perjuangannya berbeda. Kalau misalnya di perang fisik kan kita ya rugi nyawa, rugi banyak pertumpahan darah, rugi harta benda, materi seperti itu. Nah kalau misalnya diplomasi ya rugi secara dan apa namanya, wilayah ya, sih yang wilayah paling kita ini semakin sempit gitu kan. Nah kita langsung masuk ke hasilnya ya. Apa sih yang dihasilkan dari perundingan Linggarjati? Yang pertama, perundingan Linggarjati ini Indonesia hanya mendapatkan wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yes. Kalian bandingin aja nih sama Indonesia yang sekarang. Indonesia yang pada masa Linggarjati itu cuma Jawa, Sumatera, sama Madura. Karena Belanda pada saat itu hanya mau mengakui atau mau memberikan 3 daerah itu aja, 3 daerah, 3 wilayah, 3 wilayah itu saja gitu. Secara de facto. Walaupun dalam kenyataannya sebenarnya Sumatera itu tidak benar-benar diberikan kepada Indonesia, karena ya tidak lepas lagi ya, maksudnya nggak lepas gitu alasannya ya karena ekonomi ya, karena nanti, sumber ekonomi apa ya, sumber ekonomi perkebunan di situ ya, perminyakan di situ. Nanti ada bahasannya habis ini ya. Nah oke. Terus itu yang pertama. Lalu yang kedua, Indonesia itu berubah bentuknya menjadi Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat bukan Republik. NIS sih sebenarnya, negara Indonesia Serikat, cuma nanti mengarahnya kepada Republik Indonesia Serikat. Nah itu yang membuat kenapa wilayah kita tuh sedikit gitu ya, maksudnya Jawa, Sumatera, Madura. Nah itu yang diakui sebagai NIS nantinya, negara Indonesia Serikat sama Belanda. Sisanya itu wilayahnya Belanda gitu, punyanya Belanda gitu. Nah NIS ini tuh bentuknya apa? NIS ini tuh bentuknya Indonesia memang sebuah negara, tetapi masih di bawah kekuasaan atau apa ya, negara persemakmuran. Bentuknya negara persemakmuran. Kalau misalnya kalian tahu ada juga negara persemakmuran yang besar, yaitu adalah Inggris ya, dia punya banyak negara persemakmuran. Nah Belanda tuh membuat seperti itu. Nah salah satunya dengan membuat negara Indonesia Serikat yang nanti akan berujung pada Republik Indonesia Serikat seperti itu. Berbentuknya federal juga ya. Berbentuknya federal. Nah siapa yang memimpin berisik memimpin RIS ini, NIS yang mengepalai NIS ini, yaitu adalah Ratu Belanda seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang Indonesia itu tidak pernah benar-benar lepas dari pengaruh atau dari kekuasaan Belanda, walaupun kita membuat perundingan Linggarjati ini. Betul ya, disepakatilah perundingan Linggarjati ya kan, disepakati dengan Maret dengan berbagai kerugiannya, berbagai kerugiannya. Karena kenapa disepakati ya? Kalau tidak disepakati, setidaknya kita punya wilayah. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya kita punya wilayah, ada yang bisa diperjuangkan sama kita kayak gitu kan. Nah dari situ, jadi setelah punya wilayah segitu, walaupun dengan pro kontra segala macam, banyak yang tidak setuju dengan keputusan Syahrir untuk menandatangani perundingan Linggarjati. Tetap disetujui kan, Maret 1947 kayak gitu kan. Tidak lama kemudian, 4 bulan kemudian, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, bulan Juli, sebenarnya udah mulai dari akhir Mei gitu kan, Belanda melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati dengan melakukan yang namanya agresi militer Belanda 1, yang Belanda bilang sebagai aksi polisionil katanya ya. Itu menyalahi aturan perjanjian kan, udah ditandatangani kan, disepakati, tapi ternyata Belanda itu melanggarnya dengan menyerang wilayah Indonesia, wilayah Sumatera, Jawa gitu kan. Karena apa? Belanda itu ingin menguasai wilayah ekonominya Belanda gitu kan, kebutuhan tentara pada saat itu ya kan, makanya menyerang wilayah Sumatera karena Sumatera kaya akan minyak tadi, betul ya, sama karet gitu kan. Kalau Jawa, jelas Jawa mah apa aja kayaknya subur banget ya, terutama pada saat itu yang diincar adalah gula gitu ya. Pokoknya semua Jawa gitu kan diserang, kecuali Banten sama Jogja. Dan Jogja itu pada saat itu jadi ibu kota kita ya, menggantikan Jakarta 1946. Asalnya ibu kota kita Jakarta,
Cuman Jakarta dianggap sudah tidak aman bagi pimpinan, akhirnya dipindahkan ke Yogyakarta atas saran dari Sultan Jogja ya, Hamengkubuwono pada saat itu. Nah, jadi dengan adanya aksi polisionil gitu kan, atau aksi agresi militer Belanda satu, Belanda ini dikecam ya, terutama sama PBB Amerika dan Inggris, negara-negara pendukung Belanda tuh, tapi dikecam kan, kenapa kamu tuh ya malah ngelanggar perjanjian, padahal udah ada perjanjian dan disepakati gitu kan. Akhirnya diancam lah Belanda gitu ya. Nah, masalah ini dibawa ke PBB gitu kan, dibawa ke PBB, yang akhirnya PBB membuat Komisi Jasa-Jasa Baik Komisi Jasa-Jasa Baik, atau nanti akhirnya mengarahnya kepada KTN, Komisi Tiga Negara. Siapa aja? Komisi Tiga Negara itu ada Australia. Australia. Terus Australia itu mewakili Indonesia. Australia mewakili Indonesia, lalu ada Belgia itu mewakili Belanda, dan penengahnya itu ada Amerika Serikat. Nah, jadi yang berunding adalah tiga negara tadi ya, Australia untuk Indonesia, Belgia untuk Belanda, dan satu negara netral, satu negara penengah gitu, Amerika. Yang akhirnya mereka bertiga berunding gimana nih caranya supaya masalah Indonesia sama Belanda tuh selesai. Ya udah, kita bikin perjanjian lagi gitu kan. Nah, perjanjian apa? Yaitu perjanjian Renville. Nah, kenapa namanya perjanjian Renville? Karena dilakukan di atas kapal perangnya Amerika yang sedang berlabuh di Tanjung Priuk, namanya USS Renville. Seperti itu. Baik. Baik. Nah, setelah disepakati untuk melakukan membuat perjanjian ulang dengan ditengahi oleh Amerika Serikat, Belgia dan Australia, akhirnya dilakukanlah perjanjian Renville ini dengan sebenarnya dengan hasil yang juga tidak memuaskan, dan bahkan lebih merugikan dibanding perjanjian sebelumnya. Seperti itu. Ringgajati aja tuh udah rugi. Iyalah, jelas itu terlihat. Nah, di Renville kita makin merugi lagi karena jelas wilayah Indonesia semakin sempit. Terus juga Indonesia juga dipaksa untuk bergabung dengan NIS itu ya. Tapi kan sebenarnya memang sudah dilakukan dari yang sebelumnya kan, kalau yang NIS itu. Cuman kan Indonesia juga maksudnya kita mau bergabung asal maksudnya wilayah kita juga nggak diacak-acak lagi gitu, nggak dikecilin lagi gitu. Iya, ini ya, tuh udah kecil, dikecilin lagi terus aja dikecilin. Ya nanti sampai akhir perjanjian ini pun Yogyakarta diserang lagi. Kayak ya udah, aduh gitu. Maunya apa ya? Jadi Indonesia tuh maunya di mana gitu. Jadinya kan bingung ya itu. Terus juga yang keduanya adalah Belanda membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat. Ini yang akhirnya nanti memicu juga perpecahan ya. Karena nanti dari Persatuan Negara-Negara Federal yang pro ya sama nanti bentuk RIS, bentuk NIS atau bentuk federal itu membentuk yang namanya BFO. Ya. Bijankomst voor Federal Overleg atau musyawarah negara-negara federal gitu kan. Yang akhirnya kan kita kepecah ya, ada yang pengen negara kesatuan, ada yang pengen federal. Betul. Gitu. Yang federal difasilitasi lagi, ada BFO gitu ya. Belum di di perjanjian Renville tuh wakilnya orang Indonesia dengan orang Indonesia loh. Oh iya, kan? Lupa ya menjelaskan wakilnya ya. Wakil dari Indonesia itu ada Amir Sarifuddin. Ya. Ada Amir Sarifuddin. Lalu dari Belanda itu ada Abdul Qadir. Ya, Abdul Qadir. Nah. Jadi dua-duanya juga bangsa Indonesia sebenarnya ya. Cuman yang satu pro dengan Belanda, yang satu mewakili Indonesia. Walaupun nanti di akhirnya Amir Sarifuddin juga mendapat banyak kecaman karena menyetujui. Iya, kecaman. Lalu juga dia harus
mengikhlaskan posisinya sebagai perdana karena dia menteri. dipecat gitu ya. Ya, mengundurkan diri. Mengundurkan diri sih sebenarnya. Mengundurkan diri. Mengundurkan Tapi diri. karena dipaksa sebenarnya. Iya, kan? karena dipaksa karena mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri dan memicu konflik lainnya nanti lah. Iya, kayak gitu. Itu nanti bisa dijelasin gitu kan. Nah, ini yang penasaran kenapa kok Abdul Qadir, namanya Indonesia banget ya, Abdul Qadir Wijoyo Atmojo kalau nggak salah ya. Jawa banget kan. Nah, maksudnya Indonesia sekali tapi mewakili Belanda ya, karena memang beliau dari kecil di Belanda. Tentara Kenil juga gitu ya. Tentara Kenil itu tentara Indonesia yang dilatih sama Belanda. Bekerja juga di perusahaan Belanda yang akhirnya, dan sebenarnya dia nggak sendirian ya, maksudnya orang Indonesia yang pro dengan Belanda tuh dia nggak sendirian, banyak. Sebenarnya ya, banyak yang lebih memilih untuk ya udahlah daripada kita merdeka mendingan dikuasai sama Belanda karena merasa lebih adil, mungkin seperti itu ya pada saat itu kayak gitu. Renville tuh merugikan. Renville merugikan. Ditambah lagi satu lagi hasilnya yaitu adalah pasukan wilayah Indonesia itu harus pindah dari wilayah Indonesia, Republik gimana Indonesia. ya? Pasukan negara Indonesia Serikat harus pindah dari wilayah di luar Indonesia. Jadi gini kan, wilayah nggak bosen ya? Ayo. mulai ngaji. Ya, jadi wilayah kita kan semakin sempit ya. Kita kan semakin sempit. Jadi cuma sebagian Jawa, sebagian Sumatera. Nah, kan yang asalnya Linggarjati itu Jawa seluruhnya, Sumatera seluruhnya. Di Renville sebagian Jawa, sebagian Sumatera. Otomatis pasukan Indonesia, TNI ya, TNI Indonesia yang asalnya ada di wilayah punyanya Indonesia dari hasil perjanjian Linggarjati, karena hasil perjanjian Renville beda lagi gitu kan, yang semakin sempit wilayah kita. Nah, si TNI ini harus pindah ke wilayah punya Indonesia. Kalau Jawa di sini kasusnya adalah Jogja, Solo gitu ya. Jadi yang TNI yang di Jawa Barat itu harus hijrah ya, harus hijrah ke Jogja dan ke Jawa Tengah kayak gitu. Karena itu satu-satunya wilayah Indonesia di Jawa gitu. Sisanya punya Belanda. Kalau masih tetap di situ berarti melanggar perjanjian dong, kata Belanda seperti itu ya. Betul, seperti itu maksud saya. Terus Renville udah Belanda ngusir-ngusir TNI, Belanda juga yang kembali melakukan agresi. Jadi sebenarnya Belanda itu pengennya apa? Pengennya Indonesia itu nggak ada. Iya, Indonesia itu utuh punya dia. Iya, maksudnya tidak ada negara Indonesia tuh nggak ada. Ya, jadi nah tadi bedanya agresi militer Belanda 1 ya kan, kalau Akmil 1, agresi militer Belanda 1 tuh menyerangnya wilayah ekonomi ya kan, yang ekonomis itu ekonomis yang menghasilkan bagi pendapatan, membawa keuntungan. Nah, membawa keuntungan dalam bentuk ekonomi. Ya, betul. Agresi militer Belanda 2 nggak tanggung-tanggung ya, diterjunkanlah pasukan di Yogyakarta yang pada saat kita. itu ibu kota Indonesia Ya, dan mengasingkan para pimpinan kita pada saat itu ya, Soekarno, Hatta, Syahrir, itu diasingkan ke wilayah Sumatera supaya terjadi kekosongan kekuasaan. Tapi ternyata tidak kan, karena masih ada Hamengkubuwono. Betul. Ya, masih ada Hamengkubuwono. Nah, berhasil diasingkan, Yogyakarta langsung diserang. Nah, kita serangan balik dong. Ya, Yogyakarta sudah dikuasai sama Belanda, nggak mungkin dong kita diam-diam baik ya kan, diam-diam aja. Ya, akhirnya TNI pada saat itu dipimpin sama Letkol Letnan Kolonel Soeharto yang akhirnya jadi presiden kedua kita nanti, itu melakukan serangan umum 1 Maret 1949. Menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Itu luar biasa. Memperlihatkan bahwa TNI kita masih eksis, masih hidup kayak gitu. Masih mau berjuang untuk Indonesia. Betul. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Dengan ada agresi militer Belanda 2, ini Belanda makin dikecam lagi sama Amerika. Iya. Sampai diancam sama Amerika. Kalau masih kayak gituin Indonesia, ya kan? Marshall Plan itu apa ya? Bantuan ekonomi Amerika terhadap Belanda bakal dicabut. Akan di stop. Wah, ketar-ketir tuh Belanda, ya kan? Ketar-ketir yang akhirnya apa? Dibuatlah perjanjian Rumroyen gitu, yang isinya adalah untuk penghentian menembak, gencatan senjata, kayak gitu-gitu ya. Itu dibuat untuk menghentikan secara cepat agresi militer Belanda ya. Iya, menghentikan secara cepat dan supaya ini
bertele-tele apa sih namanya, berlarut-larut ya Berlarut-larut. masalahnya kayak gitu. Karena yang diinginkan Indonesia kan hanya pengakuan kedaulatan, kok Belanda susah banget sih ngasih gitu. Belanda tuh maunya apa sih gitu. Karena ya Belanda nggak akan semudah itu ngasih. Iya pasti, cuman kan kayak akhirnya orang-orang barat ini jadi kayak ini apa Gregetan sih ya. gregetan gitu, karena Indonesia kan secara de facto-nya sudah memproklamasikan kemerdekaan kayak gitu. Ya akhirnya nanti Rumroyen ini mengarah kepada pengakuan kedaulatan yang akhirnya terjadi di konferensi meja bundar. Di konferensi meja bundar inilah sebenarnya ini seperti akhir perjuangan ya, bukan akhir Mempertahankan. sih, Untuk mempertahankan. untuk mempertahankan. Sebenarnya masih banyak sih perjuangan yang akan dilakukan, cuman ini tuh seperti gongnya yang akhirnya Indonesia mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda seperti itu. Nah, walaupun bentuknya memang Indonesia menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Terus ditambah lagi sebenarnya ada konflik yang lainnya, yaitu adalah pembebasan Irian Barat. Nah, walaupun pembebasan Irian Barat dibahas di situ, tetapi kesepakatan yang terjadi adalah pembebasan Irian Barat akan dibahas kembali 1 tahun kemudian. Tapi bohong. Harus dulu kayaknya Iya, baru harus dibahas. Iya, tapi bohong gitu kan. 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan berarti 1950 kan? Iya. Selesainya 1960-an. Bohong kan? Dan sebenarnya harus ada tindakan fisik juga ya. Iya, nanti kita ada penjelasannya tuh ya, perjuangan pembebasan Irian Barat ya. Jadi nggak dilaksanakan tuh sama Belanda ya pada saat itu ya. Ya itulah maksudnya perjuangan kita apa ya gitu anak. Ya setelah RIS gitu kan, udah mah kita dirugikan dengan RIS gitu ya, bentuk negara federal gitu kan kita pengennya NKRI, negara kesatuan. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu, yang nggak diakui kedaulatannya, ditambah yang paling bikin sebel tapi tidak pernah di-up di buku, Apa tuh? berutang. Oh iya. Oh iya, benar-benar salah satu poin yang menyebalkan adalah Indonesia itu harus membayarkan hutang Hindia Belanda. Benar gak sih? Iya, Hindia Belanda. Berarti- Belanda berarti kan? Iya, segala bentuk Dari 1942. ya ada segala bentuk materi, kerugian materi yang terjadi atas tindakan Belanda terhadap Indonesia, bukan Indonesia terhadap Belanda ya, atas tindakan Belanda terhadap Indonesia itu ditanggung sama Indonesia. 4,3 Padahal ya miliar gulden itu yang harus kita bayarin. Jadi kalau misalnya aku ngutang gitu ya 4,3 miliar gulden, terus kamu yang bayarin, mau nggak mau kan? Tapi- Kayak gitu posisinya. ya Indonesia Iya. maksudnya tidak bisa menolak ya di Iya. situ karena posisinya ya sebenarnya jadi kayak beli kemerdekaan gak sih? Kalau Sebenarnya digituin. syarat sih sebenarnya Iya, ya. kayak jadi kayak kamu mau merdeka kan ya udah bayar Bayar utang gue gitu, ya ampun. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu gimana dong? nggak merdeka Nggak Bukan diakui merdeka kedaulatannya. sih, nggak Gitu ya kan? mau sampai kapan gitu. Gitu. Jadi mau sampai kapan, dan akhirnya ya udahlah. Hatta pada saat yang mewakili Hatta ya pada saat itu ya, Hatta ya sudah bagaimana lagi, ditandatangani saja kayak gitu kan. Daripada tidak diakui kedaulatannya, dan apa, KMB itu kan dilaksanakan juga tidak di Indonesia, salah satu faktornya ya di Den Haag Belanda. Bayangin kalau misalnya kita udah jauh-jauh ke Den Haag, ke Belanda, pulang-pulang gitu masih gitu-gitu aja kan, kayaknya Perjuangannya sia-sia banget iya ya. ya gitu kan. Terus pasti dihujat lah sama netizen sama orang-orang Indonesia gitu kan pada saat itu, ngapain ke Belanda, liburan ya lah kayak gitu kan. Kayaknya Nanti nggak gitu banget ya kalau netizen dulu deh. bisa jadi loh. Kan bibit-bibitnya sekarang sudah tumbuh ya. Kayak gitu ya, netizen terburuk se Asia Tenggara, Dan langsung terbukti terbukti karena diserang. orang Korea itu ya. Bukan yang mana Yang ngeluarin statementnya kan Microsoft kan. iya kan, itu menurut data. Nah itu tuh IG-nya Diserang diserang netizen Indonesia. Kamu nggak tahu? nggak tau, nggak terima ya kalian ya. langsung terbuktinya tuh gara-gara Instagramnya si Microsoftnya itu langsung diserang sama Netizen Indonesia. sampai dia nge-turn off comment. Kalian sakit hati dibilang kayak kalau saya sih enggak, karena nggak pernah head comment ya. Sama gila nggak? Berarti dia langsung buktikan ya, Iya, benar-benar bangsa yang empiris berarti kalian. Ya makanya jadi kayak ada fakta, ada bukti. Ada fakta, ada bukti berarti. Penelitiannya langsung
sarkasme parah. Tapi itu jadi apa ya? Jadi Meme, kayak jokes gitu loh. Iya betul ya, jadi kayak benar-benar langsung dibuktikan ya. Iya. Luar biasa loh. Lucu banget, parah. Oke, jadi kesana ya nggak apa-apa, intermezzo dikit ya. Jadi seperti itu harus bayarin utang. Tapi jarang banget di up di buku ya. Maksudnya kalau di up di buku yang paling cuman kayak RIS gitu kan, masalah Irian Barat, terus bentuknya Presiden Soekarno kayak gitu. Tapi nggak jarang. Padahal yang itu bahas yang hutang paling gitu. merugikan kita ya sebenarnya. Iya, udah banyak lagi sebenarnya ya. Ada poinnya tuh Banyak. 20-an kalau nggak salah ya. Gitu Tapi kan. intinya sih itu ya. Yang poin-poin penting. Apakah kita membayarkan hutangnya? Dibayarkan. Tapi nanti pada akhirnya di tahun 1950-an, 57, 56 kalau nggak salah ya, KMB dibatalin. KMB Tapi itu nanti materi yang lain ya, nggak materi ini. Oke, walaupun dengan dirugikannya banyak sekali, yang penting kita mendapatkan kedaulatan. Betul. Ya, diakui kita sebagai warga dunia, negara dunia yang merdeka. Ya itu salah satu jalan sih untuk Indonesia terus berkembang ya selanjutnya. Iya. Berkembang sampai sekarang. Makanya bener kan kata Soekarno, kemerdekaan itu bukan akhir tapi pintu gerbang, ya kan? Pintu gerbang. Iya. Menuju hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama sebagai warga negara. Mantap ya saya. Oke. Mungkin cukup kan? Berkembang sampai sekarang. Iya, berkembang tuh sampai sekarang ya. Ya, nantilah kan mereka yang buat negara kita maju nanti ya. Amin ya. Amin. Amin. Udah tutup. Terus iya. Ya udah, segitu aja paling penyampaian materinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kekurangan informasi. Silahkan kalian baca-baca lagi. Banyak Literasi. informasi yang bisa kalian dapat ketika kalian baca ya. Iya. Seperti itu. Apa ya? Ini berkah sekali ya sambil diiringi dengan pengaji ya. Jadi kalian akan Karena tidak ada waktu lagi. tidak waktu lagi. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cut.